Assalamualaikum, hai guys. Selamat datang di podcast Mind and Heart Talk, tempat kita ngobrol santai seputar kesehatan mental, hubungan, dan kehidupan. Saya Edi Mundastuti, dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting, yaitu peran kesehatan mental dalam perilaku pelaku perselingkuhan. Jadi, buat kamu yang sedang menjalani hubungan dan pernah terluka karena pengkhianatan atau sekedar penasaran soal sisi psikologis dari perselingkuhan, mari kita dengarkan sampai selesai. Pertama-tama, kita bahas dulu, apa sih sebenarnya perselingkuhan itu? Perselingkuhan bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi secara emosional. Misalnya ketika seseorang menjalin kedekatan emosional dengan orang lain di luar hubungan utama yang seharusnya hanya dibagikan kepada pasangannya, atau istilahnya kita curhat. Menurut survei dari AAMFT, sekitar 15-25% pasangan menikah pernah mengalami salah satu pihak berselingkuh. Angka ini menunjukkan bahwa perselingkuhan bukan hal yang langka dan bukan hanya soal nakal atau tidak setia, melainkan ada faktor yang lebih dalam, seperti kesehatan mental. Sebelumnya kita harus mengetahui itu. Apa itu AAMFT? AAMFT adalah singkatan dari American Association for Marriage and Family Therapy. Ini adalah organisasi profesional di Amerika Serikat yang mewadahi para terapis pernikahan dan keluarga. Fungsi dan tujuan AAMFT yaitu meningkatkan kualitas praktek terapi keluarga dan pasangan, menetapkan standar etika dan profesional dalam bidang terapi, menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan penelitian terkait kesehatan mental dalam konteks hubungan interpersonal, mempromosikan pentingnya intervensi sistematik, yaitu melihat masalah psikologis dalam konteks relasi keluarga, bukan hanya individu. Mengapa AAMFT penting? Organisasi ini sangat berpengaruh dalam memberikan data dan insight tentang dinamika hubungan, seperti penyebab dampak perselingkuhan, konflik dalam keluarga, kesehatan mental pasangan dan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama ya. Apa hubungannya antara kesehatan mental dan perselingkuhan? Orang dengan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau bahkan trauma masa lalu cenderung mengalami ketidakstabilan emosi. Mereka mungkin merasa tidak dicintai, tidak cukup baik atau sendirian. Dan dalam kondisi seperti itu, sebagian orang mencari pelarian. Misalnya seseorang yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya, bisa saja mencari validasi dan rasa berarti dari orang lain. Ini dikenal dengan istilah validasi sosial. Salah satu teori psikologi yang menyebutkan bahwa manusia secara alami butuh merasa diterima dan diakui. Selain kondisi mental pribadi, dinamika dalam hubungan itu sendiri juga andil besar. Ketika hubungan tidak memuaskan secara emosional, seksual, atau komunikasi, maka celah itu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Ini disebut dengan teori ketidakpuasan dalam hubungan, yang menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa tidak puas dan tidak bisa memperbaiki hubungan itu, maka mereka cenderung mencari alternatif eksternal. Komunikasi yang buruk, tidak adanya empati, atau pasangan yang terlalu sibuk juga bisa membuat seseorang merasa terasing. Dan lagi-lagi, solusi tercepat kadang dicari bukan di dalam, tapi di luar hubungan. Kita juga nggak bisa mengabaikan pengaruh lingkungan sosial. Hari ini, budaya populer kadang menampilkan perselingkuhan
sebagai hal yang drama, tapi biasa. Di sinetron, di film, atau bahkan lagu, kita sering melihat tokoh-tokoh berselingkuh tanpa konsekuensi yang serius. Akibatnya, masyarakat jadi lebih permisif, bahkan ada yang menganggap perselingkuhan itu lumrah kalau lagi bosan. Padahal ini sangat membahayakan nilai komitmen dalam hubungan. Ditambah lagi, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya kesehatan mental sebagai fondasi hubungan. Akhirnya, ketika ada masalah, mereka memilih jalan pintas tanpa mencari solusi yang sehat. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang dampaknya. Perselingkuhan itu menyakitkan, baik untuk korban maupun pelaku. Korban biasanya mengalami gangguan emosional seperti depresi, gangguan kecemasan, bahkan PTSD. Rasa percaya yang hancur, harga diri yang turun, dan trauma jangka panjang yang bisa muncul. Sebenarnya hal ini pernah terjadi pada ibu saya. Ketika itu bapak saya berselingkuh, bahkan berniat ingin menikah lagi. Satu malam ketika bapak saya pulang untuk mengutarakan niatnya untuk menikah lagi, di luar pintu bapak saya sudah diamuk oleh ibu saya. Bahkan ibu saya menjerit histeris. Hari itu masih subuh. Saya ditentangkan oleh kakak saya untuk tidak mendengarkan pertengkaran itu. Dan saat itu saya sedang ujian sekolah. Hal itu sangat berpengaruh sekali dengan nilai-nilai saya. Dan akhirnya saya diputuskan untuk tidak kuliah dulu. Seiring berjalannya waktu, ibu saya sebagai korban perselingkuhan sering menangis sendiri di malam hari. Saya mendengarkan hal itu rasanya sakit sekali. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu ibu saya. Sampai akhirnya ibu saya sakit dan meninggal. Setelah itu bapak saya menikah lagi. Hal ini membuat trauma bagi saya dalam kehidupan ini. Kadang ketika ingin menjalin sebuah hubungan, ada perasaan takut jika dikhianati. Dan saya baru menikah di usia 36 tahun. Dan bagi pelaku perselingkuhan, ini juga ada dampak tersendiri. Bapak saya merasa tidak tenang. Setelah kepergian ibu saya, beliau menikah dan sering mengingat betapa baiknya ibu saya dan sering membandingkan dengan istrinya yang sekarang. Beliau merasa bersalah. Kenapa harus selingkuh? Hanya karena dorongan biologis. Waktu itu bapak saya bekerja di Jakarta, ibu ada di Jawa Tengah. Jadi bapak saya merasa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Dan beliau merasa sangat-sangat bersalah. Bahkan pernah seperti jika tidur itu almarhumah ibu saya masih sering menemani beliau. Akhirnya suatu ketika beliau mengajak kakak saya untuk ke makam ibu, dan beliau merasa bersalah mungkin, sehingga kata kakak saya, beliau juga menangis di depan makam ibu. Artinya perselingkuhan di sini bukan sekedar salah siapa, tapi persoalannya kompleks dan menyakitkan
bagi kedua belah pihak. Dan saya juga pernah mengalami ini, mungkin juga saya merasa bersalah ketika saya mempunyai suatu masalah karena ekonomi keluarga saya yang sedang jatuh. Saya menyuruh suami saya untuk bekerja, tapi suami saya tidak mau. Dia lebih ingin mengikuti temannya yang sama-sama sebagai istilahnya kerja yang belum pasti. Seolah di situ saya menganggap dia nggak peduli dengan saya dan anak-anak. Ketika itu saya mempunyai teman curhat, seorang laki-laki, dan saya merasa nyaman. Jika diteruskan, mungkin dari curhat itu bisa jadi terjadi perselingkuhan. Tapi akhirnya saya menyadari saya salah jika saya curhat dengan orang tapi tidak mau memperbaiki hubungan saya dengan suami saya. Akhirnya saya putuskan untuk tidak bercurhat lagi dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan suami saya. Jadi di sini saya sebenarnya bukan ingin berniat selingkuh, tapi jika hal itu berlangsung lagi, curhat dan curhat tanpa saya menyadari, akan sangat bisa terjadi perselingkuhan. Jadi yang di sini ingin saya tekankan adalah perlunya komunikasi. Salah satu untuk mencegah perselingkuhan. Bagaimana cara mencegah perselingkuhan dari sisi kesehatan mental, yaitu yang tadi saya utarakan adalah perkuat komunikasi. Berani terbuka soal emosi dan kebutuhan dalam hubungan itu penting. Seperti halnya saya yang merasa tidak diperhatikan oleh pasangan, diabaikan, saya harus berjuang sendiri. Akhirnya saya sampaikan kepada suami, dan suami pun meminta maaf. Akhirnya kita berusaha untuk sama-sama memperbaiki hubungan, karena kita menjaga agar kesehatan mental anak-anak tidak terganggu, apalagi sampai terjadi perceraian. Sedangkan anak-anak masih kecil, mentalnya masih sangat perlu kita bimbing agar tidak terjadi kerusakan mental yang membawa dampak ke depannya, memberikan trauma bagi anak-anak, seperti kepada saya yang jadi dari perbuatan ayah saya atau bapak saya. Intinya untuk menjaga ini, kedua pasangan harus saling validasi dan dukung. Setiap orang ingin merasa diterima dan dihargai. Menjaga kesehatan mental itu sangat penting, sungguh. Andai kata kita merasa stres, cemas, dan tertekan, jangan ragu untuk datang ke psikolog. Tapi usahakan jangan untuk curhat, apalagi dengan lawan jenis. Terapi untuk pasangan ini bukan cuma buat yang bermasalah, tapi juga bisa sebagai langkah untuk pencegahan dari perselingkuhan. Misalnya sudah terjadi tanda-tanda hubungan yang tidak baik, atau merasa kita salah satu pasangan mengabaikan atau yang diabaikan, kita bisa datang ke psikolog meminta saran bagaimana agar hubungan menjadi lebih baik lagi. Itulah tadi
pembahasan soal peran kesehatan mental dan perilaku perselingkuhan. Semoga kita akan mengambil manfaat, walaupun itu perselingkuhan, biasanya tetap ada membawa hikmah. Dan dalam teori-teori psikologis ini banyak diutarakan. Contohnya ada teori kesehatan mental yang dari WHO, yaitu mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial, dan serta mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Selanjutnya ada teori ketidakpuasan dalam hubungan. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan dalam hubungan dapat memicu individu untuk mencari kepuasan di luar hubungan yang ada. Psikologi perselingkuhan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan gangguan mental lebih cenderung berselingkuh karena mereka mencari validasi dan pengakuan dari orang lain. Teori validasi sosial menurut ini, orang berselingkuh untuk mendapat pengakuan dan validasi dari pasangan lain ketika mereka tidak dihargai dalam hubungan utama mereka. Dampak emosional, penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dapat memiliki dampak emosional yang mendalam, baik bagi pelaku maupun korban, yang sering berakar dari masalah kesehatan mental. Dalam podcast ini menghubungkan isu kesehatan mental dengan perilaku perselingkuhan melalui berbagai teori yang ada. Pertama, kesehatan mental yang buruk dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dalam hubungan, sehingga meningkatkan risiko perselingkuhan. Individu yang mengalami depresi atau kecemasan seringkali merasa tidak cukup baik atau tidak dihargai, yang dapat mendorong mereka untuk mencari pengakuan di luar hubungan mereka. Kedua, ketidakpuasan dalam hubungan juga berperan penting. Ketika individu merasa tidak puas dengan pasangan mereka mungkin mencari kepuasan emosional di tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik dapat memperburuk situasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial juga tidak boleh diabaikan. Dalam masyarakat yang menganggap perselingkuhan sebagai hal yang biasa, individu lebih mungkin terlibat dalam perilaku tersebut. Pengetahuan dan kesehatan mental yang kurang di masyarakat dapat memperburuk masalah ini, karena individu tidak menyadari bagaimana kesehatan mental mereka memengaruhi perilaku mereka. Yang keempat, pentingnya validasi sosial dalam hubungan menunjukkan bahwa banyak orang berselingkuh karena ingin merasa dihargai dan dicintai. Ketika mereka tidak merasakan hal tersebut dalam hubungan mereka mungkin mencari validasi dari orang lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perselingkuhan. Terakhir dari podcast ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan mental dalam hubungan dengan meningkatkan komunikasi, mendukung satu sama lain secara emosional, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Pasangan dapat mencegah potensi perselingkuhan dan membangun hubungan yang lebih sehat. Demikianlah tadi pembahasan kita soal peran kesehatan mental dalam perilaku pelaku perselingkuhan. Semoga dalam podcast ini membawa wawasan bagi kita, bukan untuk menghakimi, tapi untuk lebih memahami
bahwa perselingkuhan seringkali punya akar yang lebih dalam daripada sekedar niat yang buruk. Kalau misalkan kamu mempunyai pengalaman, pendapat, atau pertanyaan, boleh banget nanti berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan Mind and Heart in Love. Semoga kita bisa menjaga hubungan dengan pasangan sehingga tidak terjadi perselingkuhan yang akan membawa dampak yang buruk baik bagi pelaku perselingkuhan atau korban perselingkuhan ataupun lingkungan dari perselingkuhan, misalnya dampak bagi anak-anak kita sendiri. Untuk yang belum berumah tangga, semoga podcast ini akan lebih bermanfaat sehingga nantinya tidak terjadi perselingkuhan dan tidak menghakimi salah satu jika perselingkuhan terjadi, tapi kita harus saling introspeksi diri mengapa hal itu bisa terjadi dan berusaha memperbaiki hubungan. Jika dirasa kita dan antara pasangan kita belum mampu memperbaiki, sebaiknya kita datang ke psikolog untuk meminta bantuan beliau bagaimana cara agar hubungan bisa diperbaiki lagi tanpa ada perpisahan yang akan membawa dampak yang lebih buruk kepada semuanya. Tetap semangat dalam menjalani sebuah hubungan. Jangan takut apa yang akan terjadi ke depan, tapi jalanilah, karena semuanya apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kalaupun nanti ada perselingkuhan, perbaiki, mencari hikmahnya, dan insya Allah setelah kita tahu apa hikmah yang terjadi di balik peristiwa itu akan lebih membawa kedamaian dalam kehidupan, sehingga kita dapat memperbaiki lagi hubungan yang ibaratnya retak dan memperbaiki kesehatan mental kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.